Selamat datang di media pembelajaran Sumayasa Dom Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu tentang teknologi ramah lingkungan, bab 10, edisi buku paket SMP kelas 9, semester 2. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Sebelum lanjut, mari kita berdoa agar kita diberi kelancaran dalam belajar dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share agar video ini dapat memberi manfaat untuk kita bersama. Pernahkah kalian membeli bensin untuk bahan bakar kendaraan kalian? Atau memasak nasi goreng dengan kompor gas? Nah, bahan bakar kompor gas yaitu LPG. Nah, bahan bakar bensin, LPG, batu bara, dan minyak bumi merupakan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil merupakan sumber energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang ada di bumi dan tidak dapat diperbarui karena membutuhkan waktu jutaan tahun untuk menghasilkannya. Pada tahun 1999, hampir 40% kebutuhan energi dipenuhi dari minyak bumi. Jika minyak bumi digunakan terus-menerus, hal yang terjadi adalah minyak bumi akan habis. Minyak bumi juga berdampak buruk bagi lingkungan, contohnya polusi udara. Karena kedua hal tersebut, banyak ilmuwan yang mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan atau sustainable technology atau green technology merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Adapun tujuan dari teknologi ramah lingkungan antara lain untuk memberi kemudahan dan pemenuh kebutuhan manusia dan untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia. Adapun prinsip teknologi ramah lingkungan antara lain yang pertama, teknologi ramah lingkungan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Dan yang ketiga, teknologi ramah lingkungan juga dapat menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Pembahasan yang kedua yaitu aplikasi teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, teknologi ramah lingkungan bidang energi. 1. Bahan bakar dari tumbuhan atau biofuel. Biofuel adalah jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik seperti tumbuh-tumbuhan. Ada dua jenis biofuel yaitu dalam bentuk etanol dan biodiesel. Etanol adalah salah satu jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Beberapa tumbuhan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti jagung, sorghum, dan singkong biasanya digunakan untuk menghasilkan etanol. Biodiesel. Bahan baku pembuatan biodiesel berasal dari lemak nabati, misalnya dari minyak kelapa sawit atau dengan nama ilmiah Elaice guineaceae Jack atau minyak jarak pagar dengan nama ilmiah Jatropha curcas L. Di Indonesia, biodiesel sudah dikembangkan dan diproduksi sebagai bahan bakar kendaraan yang disebut dengan biosolar. Adapun proses pembuatan etanol, yang pertama, menghancurkan bahan-bahan yang mengandung karbohidrat sehingga memiliki ukuran yang kecil. Yang kedua, karbohidrat yang berupa lignin, selulosa, dan hemiselulosa kemudian dihidrolisis dengan bantuan enzim yang dihasilkan jamur dan bakteri, sehingga menghasilkan senyawa gula pentosa dan glukosa. Yang ketiga, senyawa gula tersebut kemudian difermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae sehingga menghasilkan etanol dan senyawa lainnya. Dan yang keempat, yang terakhir, agar diperoleh etanol murni, selanjutnya dilakukan penyulingan atau distilasi. Teknologi ramah lingkungan bidang energi yang kedua yaitu biogas. Biogas merupakan jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob atau bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen.
Bakteri anaerob bekerja dengan cara mengubah zat organik menjadi gas metana. Gas metana tersebut yang digunakan sebagai sumber bahan bakar. Bahan organik yang banyak digunakan dalam pembuatan biogas berasal dari kotoran dan urin hewan ternak. Peternakan atau pabrik pengolahan makanan, atau tempat pembuatan tahu, tempe, ikan pindang, dan brem, merupakan tempat strategis bagi pembuatan biogas, karena para pemilik pabrik dapat menyatukan semua limbah sisa produksi ke dalam saluran pembuangan untuk kemudian diolah menjadi biogas. Adapun proses pembuatan biogas antara lain, yang pertama, memasukkan bahan organik seperti kotoran hewan ternak dan air pada bak penampung sementara kemudian diaduk. Yang kedua, mengalirkan lumpur bahan organik tersebut ke dalam digester atau bak penampungan melalui pipa pemasukan. Dan yang ketiga, setelah digester penuh, keran gas ditutup supaya terjadi fermentasi. Yang keempat yang terakhir, pada hari ke-14, gas metana akan terbentuk dan dapat digunakan untuk menyalakan api pada kompor gas atau kebutuhan lainnya. Teknologi ramah lingkungan bidang energi yang ketiga yaitu sel surya atau solar cell. Sel surya atau solar cell adalah alat yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Pada umumnya, sel surya memiliki ukuran yang tipis seperti selembar kertas. Sel surya terbuat dari silikon yang dimurnikan atau polikristalin silikon dengan beberapa logam yang mampu menghasilkan listrik. Cara sel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Yang pertama, ketika cahaya matahari mengenai panel surya, cahaya menghasilkan emisi elektron pada komponen panel. Yang kedua, elektron ini kemudian dihubungkan dengan sistem tertentu sehingga dihasilkan listrik. Selanjutnya, listrik ini dialirkan dan disimpan pada baterai sehingga dapat digunakan pada saat mendung atau malam hari. Teknologi ramah lingkungan bidang energi yang keempat, pembangkit listrik tenaga air atau hydropower. Pembangkit listrik tenaga air atau hydropower adalah teknologi yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik menggunakan energi gerak atau energi kinetik dari aliran air. Secara umum, alat pembangkit listrik tenaga air terdiri atas generator dan turbin. Cara kerja pembangkit listrik tenaga air ini mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik yang dihasilkan melalui generator. Adapun cara pembangkit listrik tenaga air mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Yang pertama, membangun dan membendung sungai besar untuk membentuk tempat penampungan air. Selanjutnya, air yang dibendung dialirkan melalui suatu pipa besar dengan debit atau laju tertentu untuk memutar turbin generator yang akan menghasilkan listrik. Teknologi ramah lingkungan bidang energi yang kelima yaitu pembangkit listrik tenaga angin atau wind power. Pembangkit listrik tenaga angin atau wind power adalah teknologi yang dapat mengubah energi angin menjadi tenaga listrik. Akhir-akhir ini, pembangkit listrik tenaga angin menjadi sumber energi dunia terbesar kedua setelah panel surya. Ada dua jenis pembangkit listrik tenaga angin. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan, dan yang kedua, pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di pantai. Adapun syarat dari pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan yaitu harus terletak di daerah yang memiliki potensi angin yang kencang dan jauh dari pemukiman atau sedikit populasi penduduk. Dan syarat pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di pantai yaitu harus terletak di daerah yang memiliki potensi angin yang kencang dan membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan. Teknologi ramah lingkungan bidang energi yang keenam yaitu geotermal. Geotermal merupakan panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Kita dapat menggunakan energi yang tersimpan ini untuk memanaskan dan mendinginkan bangunan
serta menghasilkan listrik. Ada dua cara mengambil energi geotermal. Yang pertama, dengan sistem geothermal heat pump system. Yang kedua, dengan hydrothermal reservoir. Cara mengambil energi geotermal yang pertama, dengan geothermal heat pump system. Sistem ini dapat memanaskan dan mendinginkan sebuah rumah dengan memanfaatkan perbedaan temperatur. Pada musim dingin, suatu pipa yang diletakkan dalam tanah dapat mengalirkan cairan yang membawa panas dari dasar bumi menuju sistem pendistribusian panas di rumah. Sebaliknya, pada musim panas, sistem ini bergerak berlawanan, memindahkan panas dari rumah dan menyimpannya dalam tanah. Sistem yang kedua yaitu hydrothermal reservoir. Adapun sistem ini, air dalam tanah bertemu dengan batuan panas sehingga terbentuk uap yang kemudian terakumulasi di antara bebatuan tersebut. Uap air yang terkumpul dalam jumlah besar akan menimbulkan tekanan yang tinggi. Jika kita mengebor bagian tersebut dengan bantuan pipa khusus, uap air akan keluar dengan kecepatan yang besar. Aliran uap inilah yang dapat digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga dapat menghasilkan listrik. Teknologi ramah lingkungan bidang energi yang ketujuh yaitu fuel cell dan hydrogen power. Fuel cell merupakan bahan bakar yang menggunakan gas hidrogen dan gas oksigen. Reaksi antara gas hidrogen dan gas oksigen menghasilkan energi panas yang tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Adapun reaksinya yaitu dua molekul gas hidrogen bereaksi dengan satu molekul gas oksigen menghasilkan dua molekul air dan energi. Penggunaan secara luas hidrogen sebagai bahan bakar akan menghilangkan masalah polusi udara dan dapat mengurangi kerusakan iklim. Karena dalam teknologi ini tidak dihasilkan gas karbon dioksida. Teknologi ramah lingkungan yang kedua yaitu teknologi ramah lingkungan bidang transportasi. Yang pertama, kendaraan hidrogen atau hydrogen vehicle. Kendaraan hidrogen adalah kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Di dalam kendaraan ini terpasang alat yang mampu mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik. Alat tersebut bekerja dengan cara membakar hidrogen dalam mesin pembakaran internal atau dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen dalam fuel cell untuk menggerakkan motor listrik. Adapun contoh dari alat transportasi berbahan bakar hidrogen yaitu mobil hidrogen, pesawat hidrogen, dan sepeda hidrogen. Teknologi ramah lingkungan bidang transportasi yang kedua yaitu mobil surya atau solar car. Mobil surya adalah mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Contohnya bus surya. Bus ini menggunakan sinar matahari untuk memberikan energi pada alat-alat listrik dalam bus dan energi yang digunakan sebagai penggerak pada mesin bus. Bus surya yang saat ini ada merupakan kendaraan yang menggunakan baterai sebagai tempat penyimpanan listrik yang diperoleh dari cahaya matahari atau sumber yang lain. Pada bus surya ini terdapat panel surya yang terpasang pada atap bus. Panel surya ini dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik yang dapat digunakan oleh mesin bus. Teknologi ramah lingkungan bidang transportasi yang ketiga yaitu mobil listrik atau electric car. Mobil listrik adalah mobil yang menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau alat penyimpanan energi yang lain. Mobil listrik ini pertama kali dibuat pada tahun 1884 oleh seorang berkebangsaan Inggris yaitu Thomas Parker. Adapun keuntungan dari penggunaan mobil listrik ini yaitu dapat mengurangi polusi udara karena mobil ini tidak menghasilkan polutan dan mengurangi efek rumah kaca. Adapun hambatannya yaitu masih tingginya biaya produksi, minimnya infrastruktur isi ulang bahan bakar listrik, dan kekhawatiran pengemudi akan kehabisan listrik sebelum sampai di tujuan. Teknologi ramah lingkungan yang ketiga yaitu teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan.
Yang pertama, biopori atau teknologi lubang resapan atau TLR. Biopori adalah teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan. Teknik ini diterapkan dengan menyediakan area yang dibuat berlubang-lubang kecil atau berpori yang nantinya akan menyerap air hujan dan kemudian disalurkan ke dalam tempat penampungan air. Adapun manfaat biopori, yang pertama, mencegah banjir pada musim hujan, yang kedua, menjamin ketersediaan air pada musim kemarau, yang ketiga, mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh adanya genangan air seperti demam berdarah, malaria, dan kaki gajah. Dan yang keempat, dapat dimanfaatkan untuk membuat kompos, yakni dengan memberikan sampah organik seperti dedaunan atau sisa makanan. Adapun teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan yang kedua yaitu fitoremediasi. Fitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan bahan pencemar baik itu senyawa organik maupun anorganik. Melalui fitoremediasi, polutan atau penyebab polusi seperti logam berat, pestisida, minyak, dan zat lain yang mengotori tanah, air, atau udara dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Adapun keunggulan teknologi fitoremediasi yaitu ramah lingkungan, biaya operasional rendah, mudah untuk diaplikasikan, aman digunakan, tanah dapat menjadi lebih subur, dan dapat membuat kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Adapun contoh tumbuhan yang dapat digunakan dalam fitoremediasi adalah bunga matahari, sawi, eceng gondok, padi, tembakau, dan sansevieria. Adapun teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan yang ketiga yaitu toilet pengompos atau composting toilet. Composting toilet adalah toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan atau mendekomposisi feses yang dihasilkan manusia. Toilet pengompos dapat digunakan sebagai pengganti toilet air pada umumnya. Toilet ini biasanya ditambah dengan campuran serbuk gergaji, sabut kelapa, atau bumbu tertentu untuk membantu proses aerob, menyerap air, dan mengurangi bau. Teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan yang keempat yaitu pemurnian air atau water purification. Pemurnian air adalah suatu proses penghilangan zat-zat kimia, kontaminan biologis, partikel-partikel padat, dan gas-gas dari air yang terkontaminasi atau kotor. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Adapun proses pemurnian air merupakan proses kajian fisika dan kimia. Proses kajian fisika yaitu adanya proses filtrasi atau penyaringan, sedimentasi atau pengendapan, dan distilasi atau penyulingan. Sementara proses kajian kimia yaitu adanya pemberian klorin, penyinaran dengan sinar ultraviolet, dan pemberian karbon aktif. Karbon aktif, klorin, dan sinar ultraviolet dapat berperan sebagai pembunuh kuman yang ada dalam air. Adapun dua jenis pemurnian air yaitu yang pertama, pemurnian air sederhana, dan yang kedua, teknologi osmosis balik. Pemurnian air sederhana dapat dilakukan dengan membuat alat yang berbentuk tabung. Di dalamnya terdapat lapisan-lapisan bahan seperti pasir, kerikil, batu, arang, icuk atau sabut kelapa, dan dapat juga ditambah dengan kapas atau kain katun. Adapun langkah-langkah pemurnian air sederhana, yang pertama, proses penyaringan kotoran padat yang larut dalam air dengan pasir, kerikil, dan icuk atau sabut kelapa. Selanjutnya, air yang tersaring kotorannya akan melewati arang yang dapat mengurangi kuman-kuman dalam air. Yang ketiga, selanjutnya, air kotor dapat dituangkan ke dalam tabung melalui bagian atas tabung. Selanjutnya, air mengalir pada bagian bawah tabung karena adanya gaya gravitasi atau dibantu dengan tekanan dari luar. Yang terakhir, selama mengalir ke bagian bawah tabung, air akan mengalami proses penyaringan sehingga pada bagian bawah dapat diperoleh air bersih. Teknologi osmosis balik. Teknologi osmosis balik adalah
teknologi pemurnian air yang menggunakan prinsip kebalikan dengan prinsip osmosis. Osmosis balik menggunakan prinsip tekanan untuk mengatasi tekanan osmotik yang terjadi secara alami. Teknologi osmosis balik ini diterapkan dalam pembuatan air minum dari air laut, yakni dengan menghilangkan garam dan zat-zat lain yang tercampur dengan molekul air. Terdapat sebuah tabung yang berisi larutan garam dan diberi sebuah pemisah membran semi-permeabel. Membran semi-permeabel adalah suatu membran yang hanya dapat dilewati oleh molekul tertentu, tetapi tidak dapat dilalui oleh zat lainnya. Contoh zat yang dapat melalui membran semi-permeabel adalah air. Pada osmosis balik, larut seperti air akan bergerak dari larutan yang pekat ke larutan yang encer. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya tekanan dari luar sehingga dapat membalik arah aliran secara alami. Adanya tekanan dari luar akan menyebabkan air dari larutan yang pekat mengalir ke arah larutan yang encer, sehingga dapat dihasilkan air yang tidak mengandung garam. Teknologi ramah lingkungan yang keempat yaitu teknologi ramah lingkungan bidang industri. Yang pertama, biopulping. Biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Proses pelapukan dilakukan secara alami oleh beberapa jenis mikrob dan jamur sehingga sampah dari pohon-pohon yang telah mati akan kembali diserap oleh alam secara alami. Terinspirasi dari kemampuan mikrob dalam proses pelapukan kayu, para ahli saat ini mulai mengembangkan proses pengolahan limbah dengan menggunakan mikroorganisme yang mampu menguraikan lignin secara alami yang banyak ditemui secara bebas di alam. Contoh mikroorganisme yang digunakan yaitu dari jenis kapang dan seri Poryopsis supernispora. Pembahasan kita yang ketiga yaitu perilaku hemat energi dalam keseharian. Contoh yang harus kita lakukan dalam keseharian untuk menghemat energi yaitu membudayakan penggunaan sepeda atau berjalan kaki untuk kegiatan sehari-hari agar mengurangi polusi udara dan menyehatkan. Yang kedua, mematikan kendaraan jika sedang tidak digunakan dan jangan terlalu lama menyalakan kendaraan ketika akan digunakan. Yang ketiga, mematikan lampu saat tidur dan saat siang hari. Yang keempat, jika menggunakan pompa air listrik untuk mengalirkan air, penuhilah bak mandi dan tempat penampungan air dalam sekali waktu. Yang kelima, membuat jadwal mencuci dan menyetrika pakaian secara teratur, misal 2 kali seminggu untuk seluruh pakaian yang kotor. Yang keenam, jika menggunakan kendaraan, sebaiknya berangkat lebih pagi agar terhindar dari kemacetan. Kemacetan di jalan membuat kendaraan membuang bahan bakar secara percuma. Yang ketujuh, memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi, misalnya mengganti lampu pijar yang menghasilkan warna kuning dengan lampu neon yang menghasilkan warna putih atau lampu LED yang dapat bertahan hingga 15 tahun. Yang kedelapan, jangan buang-buang kertas bekas begitu saja. Tanamkan dalam diri bahwa setiap menggunakan sebuah kertas berarti kita telah menebang sebuah pohon. Yang kesembilan, menggunakan air secukupnya saat mandi dan mencuci. Pembahasan kita yang keempat yaitu teknologi tidak ramah lingkungan. Teknologi tidak ramah lingkungan yang pertama yaitu pengolahan minyak bumi. Minyak bumi dapat diolah untuk digunakan sebagai bahan baku aspal, pelumas, nafta, solar, minyak tanah, aftur, bensin, dan LPG. Sebelum diolah, minyak bumi merupakan cairan berwarna hitam, lengket, serta mengandung berbagai senyawa hidrokarbon yang dapat terbakar, mengandung sulfur, oksigen, dan nitrogen. Minyak bumi terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun dan terjebak dalam suatu ruangan yang tertutupi oleh bebatuan di dalam tanah atau di dasar laut yang disebut dengan light crude oil. Minyak bumi juga ada yang terkandung dalam bebatuan atau pasir minyak yang disebut heavy crude oil. Adapun dampak pengolahan dari minyak bumi, yang pertama, dapat menghasilkan polusi udara berupa debu, uap, asap,
dan bau yang menyelimuti daerah tambang. Yang kedua, menghasilkan emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, penambangan minyak bumi ini menggunakan air dalam jumlah yang sangat besar, hingga membentuk kubangan seperti danau yang berisi air limbah dan kotoran yang beracun. Nah, setiap tahunnya, banyak burung yang bermigrasi dan mencoba untuk meminum air kotoran limbah beracun sehingga mengalami kematian. Teknologi tidak ramah lingkungan yang kedua yaitu pengolahan batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil berbentuk padat yang terbentuk dari beberapa tahapan dan berasal dari tanaman yang terkubur 300 sampai 400 juta tahun lalu. Kemudian terpapar panas yang tinggi dan tekanan selama jutaan tahun. Dari dulu, batu bara telah digunakan secara luas untuk menghasilkan panas dan listrik. Saat ini, ada banyak pembangkit listrik yang menggunakan batu bara untuk menghasilkan listrik. Di dalam batu bara terkandung banyak karbon dan sulfur. Ketika dibakar, sulfur akan dilepas dalam bentuk gas belerang dioksida. Pembakaran batu bara juga menghasilkan partikel karbon hitam dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga partikel-partikel ini dapat masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan penyakit pernafasan. Adapun rangkuman dari materi kali ini. Yang pertama, berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan, teknologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu teknologi ramah lingkungan dan teknologi tidak ramah lingkungan. Yang kedua, prinsip teknologi ramah lingkungan antara lain tidak menghasilkan limbah yang berbahaya dan menggunakan energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang ketiga, contoh teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi antara lain teknologi biofuel, biogas, sel surya, dan pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, geothermal, hydrogen power, dan fuel cell. Yang keempat, contoh teknologi ramah lingkungan dalam bidang lingkungan antara lain biopori, fituremediasi, teknologi toilet pengompos, dan teknologi pemurnian air. Yang kelima, contoh teknologi ramah lingkungan dalam bidang transportasi antara lain kendaraan hidrogen, bus surya, dan mobil listrik. Yang keenam, contoh teknologi ramah lingkungan di bidang industri adalah biopulping. Yang ketujuh, teknologi tidak ramah lingkungan pada umumnya menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi atau batu bara. Nah, adapun kuis pada materi kali ini ada 5 soal. Nomor 1, mengapa sebaiknya kita menggunakan teknologi ramah lingkungan? Nomor 2, sebutkan prinsip teknologi ramah lingkungan. Nomor 3, sebutkan teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi. Nomor 4, sebutkan 5 perilaku hemat energi dalam keseharian. Dan yang kelima, apa saja dampak yang timbul dari pengolahan minyak bumi dan batu bara bagi lingkungan? Sekian pembahasan materi kali ini. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa komen, subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nasi kecap rasanya gurih, ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.